Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, warganet pun dibuat baper melihat kedekatan antara Elrumi dengan Syifa yang semakin intens. Meski keduanya belum terang-terangan mengungkap status hubungan mereka, apakah sudah pacaran atau belum, namun netizen pun justru beramai-ramai mendoakan agar keduanya berjodoh. Dan di tengah hubungan Elrumi dan Syifa Haju terus menjadi buah bibir, lantas seperti apa Maya Estianty dan ibunda Syifa Haju yang terlihat bergantian mengirim makanan? Benarkah ini sebuah pertanda jika ada restu di antara Elrumi dan Syifa Haju? Lalu seperti apa Maya Estianty mengungkap status Elrumi dan Syifa hingga membongkar fakta jika dirinya adalah salah satu mak comblang El dan Syifa selain Tisa Biani? Benarkah pula Maya tidak mempermasalahkan siapa yang duluan menikah nantinya dari ketiga anaknya? Di sisi lain, seperti apakah respon positif Ahmad Dhani atas hubungan El dan Syifa? Hingga ia pun berkali-kali memberikan pujian kepada Syifa. Dan seperti apa pula Ahmad Dhani meminta Elrumi untuk segera menikahi Syifa hingga memberikan lampu hijau jika El ingin mendahului Al-Ghazali untuk menikah. Lalu bagaimana hasil penerawangan kartu tarot Denny Darko yang mengungkap hubungan Elrumi dengan Syifa ke depannya? Apakah mereka akan melangkah ke jenjang pernikahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hubungan asmara Elrumi dan Syifa Haju hingga kini terus menjadi buah bibir netizen di media sosial. Netizen menilai keduanya pun sangat cocok dan juga serasi usai melihat Elrumi yang bucin ugal-ugalan kepada Syifa. Meski El dan Syifa terbilang baru beberapa kali terciduk jalan bareng dalam suatu momen. Menariknya lagi, dukungan positif netizen pun semakin bertambah. Manakala ketika melihat seringnya Maya dan ibunda Syifa yang kepergok saling bergantian mengirimkan makanan. Di mana hal itu pun terlihat dari Instastory Maya Estianty beberapa waktu belakangan ini. Dari hal inilah, para netizen pun begitu menggebu-gebu menjodohkan El dan Syifa untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Lantaran melihat Maya dan ibunda Syifa saling bergantian mengirimkan makanan. Hal itu pun dinilai netizen adalah bentuk sebuah restu. Dan kemarin, Maya Estianty yang dijumpai oleh tim Intens Investigasi di salah satu acara pun mengungkapkan bahwa dengan siapapun anak-anaknya kini dekat, tentunya Maya sebagai ibu akan memberikan restu asalkan anak-anaknya bahagia. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya, waduh ini harus balas nih ya kan. Karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa aku kirim makanan. Tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan, mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi. Jadi yang ya udah kalah cepet. Selain itu, Maya Estianty sebelumnya memang sempat membuat kehebohan di media sosial terkait dirinya yang men-spill siapa sosok wanita yang menjadi pacar Elrumi. Ya, sebelum Elrumi terciduk jalan bareng dengan Syifa, Maya Estianty memang sempat men-spill lewat story di media sosialnya, di mana ia menyatakan secara terang-terangan bahwa siapa yang akan jalan bareng dengan Elrumi di momen resepsi pernikahan Thorik dan Alia adalah pacar dari Elrumi sesungguhnya. Sontak, kala itu netizen pun mendukung momen pernikahan Thorik dan Alia.
Dan benar saja, apa yang selama ini menjadi harapan netizen pun seolah terwujud. Di mana El pun terlihat menggandeng sosok wanita cantik yaitu Syifa Haju. Dan perihal story yang ia buat tersebut, Maya Estianty memberikan jawabannya, di mana ia mengatakan jika apa yang ia lakukan itu hanya sebuah keisengan dirinya semata. Lantaran, notabene, Maya pun memang suka ceplas-ceplos ketika menanggapi berbagai hal. Menariknya lagi, meski kini hubungan El Rumi dengan Syifa ramai dibicarakan di media sosial, namun Maya justru mengaku bahwa hingga kini dirinya belum mengetahui seperti apa status hubungan anak keduanya itu dengan pemain sinetron Mermaid in Love itu. Besok kalian lihat aja di kawinannya Aal, El jalan sama siapa? Aliyah sama Torik tuh kawinannya, El jalan sama siapa? Itu kan pacarnya kira-kira. Bahkan saya aja dari sepakat yang akan memandu pembacaan doa acara resepsi malam ini. Itu ya namanya juga aku tuh iseng, itu demi Allah aku iseng. Itu kayak kondangan di bawah ada orang ya kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja, namanya aku juga ceplos-ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu El. Ya doain aja kalau El sama Syifa ya, aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian, mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Tak hanya itu, kemarin sebuah fakta pun dikuak oleh Maya, di mana ia mengaku bahwa memang benar jika dirinya adalah mak comblang yang meminta lewat calon menantunya Tisa Biani, kekasih Dul Jailani, untuk mengenalkan Syifa Haju kepada El. Lantaran saat itu Maya mengetahui Syifa baru saja putus dari Rizky Nazar, serta El Rumi yang statusnya sedang menjomblo. Menariknya lagi, setelah El Rumi mulai dekat dan jalan dengan Syifa, Maya seringkali usil dengan anaknya itu. Seperti halnya Maya yang terlihat turut komen dalam unggahan El Rumi yang memperlihatkan potret El yang sedang menggandeng Syifa. Lalu, seperti apa sosok Syifa Haju di mata Maya Estianty? Enggak, kalau kita cuma ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman dijadian belum, gitu doang. Loh iya, kalau itu kan sempet waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma kok kenalin. Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, sekalian udah main bareng. Tuh deketin tuh, cepetan comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelutuk gitu doang gitu. Aku sih baru pertama kali, cuman sekali ketemu ya. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa. Jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Perihal jodoh untuk anak-anaknya, Maya pun mengaku tidak memaksakan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa siapapun yang nantinya duluan menikah, semua diserahkan kepada ketiga anaknya, Al, El, dan Dul. Namun demikian, Maya pun tetap berharap agar Al Ghazali menikah lebih dulu, lantaran Al adalah anak pertama dan usianya yang lebih tua dibanding El dan juga Dul. Melihat Maya yang seolah sudah memiliki 3 calon menantu yang cantik-cantik seperti Alisa Dagwis, Syifa Haju, hingga Tisa Biani. Lantas, seperti apa Maya menyebut dirinya bukanlah mertua yang galak, namun justru mertua yang paling enak bagi menantu-menantunya nanti. Anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Kalau Syifa dulu aku nggak ngerti ya. Cuman kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dul Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu loh. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Jadi cewek agak-agak gimana gitu kan. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa.
aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang sekeliling kamu dengan toksik, mendingan kamu cabut aja gitu. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Lantas, seperti apa respon positif Ahmad Dhani untuk hubungan El Rumi dengan Syifa Haju? Dan benarkah Ahmad Dhani meminta El Rumi anak keduanya untuk segera menikahi Syifa Haju? Bahkan memberikan lampu hijau jika El Rumi ingin mendahului Al Ghazali untuk menikah. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Hai, selamat ulang tahun buat Intens Investigasi ya. Meninggalkan support Maya Estianty untuk hubungan El Rumi dan Syifa Haju. Sebelumnya, Ahmad Dhani yang dijumpai di salah satu acara memberikan respon positif akan hubungan El dengan Syifa. Dalam pernyataannya, Ahmad Dhani pun menilai bahwa El Rumi dan Syifa Haju sangatlah cocok. Bahkan dengan nada bercanda, Dhani pun meminta El untuk segera menikahi perempuan 24 tahun itu. Melihat Dhani yang selalu memberikan lampu hijau untuk hubungan El dengan Syifa, lalu benarkah sosok Syifa Haju sudah memenuhi kriteria Ahmad Dhani sebagai menantu? Ada Pak udah ngerestuin ya Pak deh? Teguh, kamu udah nggak perlu lama-lama. Bagus, baik anaknya gini. sempat bikin kue. Ya, ibunya udah ngirim makanan ke kita. Iya, sebagai kue ulang tanda tahun itu ya. perkenalan ya. Cocok. Mendukung Bang El nih. Mantap dia mulai go public Bang El. Buat sedikit responnya kayak gimana Bang El? Mencintai El Syifa dengan ugal-ugalan nih El. Gimana El? Seperti apa nih Bang El? Bahkan Iya di Bang El. Ugal-ugalan Di Bang El, Bang El. Ada baju dulu ya. Nih, oke. Disinggung soal jodoh anaknya tersebut, Ahmad Dhani pun kembali menjelaskan jika ia membebaskan Al, El dan juga Dul untuk memutuskan kapan mereka akan menikah. Bahkan Ahmad Dhani sambil tertawa mengungkapkan ide nyelenehnya. Jika ia ingin ketiga anaknya, Al, El dan juga Dul menikah secara bersamaan. Di satu sisi, sama halnya dengan Maya Estianty, sebagai ayah, Ahmad Dhani pun juga memberikan lampu hijau kepada El jika nantinya El ingin mendahului kakaknya Al Ghazali untuk menikah. Sekarang, kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiga. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh. Nah, kita bareng-bareng aja. Bagus-bagus. Tadi tahun ini apa deh? Kalau duluin dua saudara ini nggak apa-apa. Lantas seperti apa ahli tarot Denny Darko mengungkap hasil penerawangan dari kartu tarotnya jika hubungan El Rumi dengan Syifa Haju bukan hanya pacaran saja, tapi justru akan melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Saya Tora Sudiro ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intens Investigasi yang kelima. Panjang umur, pokoknya selalu menjadi berita yang bisa dipercaya.
Bukan pasangan El Rumi dan Syifa Haju yang kini menjadi sorotan, juga memantik keingintahuan Denny Darko, sang pembaca kartu tarot, untuk menelisik lebih dalam terkait hubungan mereka. Hasilnya, dari gambaran yang muncul dari lembar demi lembar kartu tarot yang ada di tangannya, Denny Darko pun mengungkap jika hubungan El dan Syifa bukan hanya sekedar pacaran semata, tetapi justru sudah berjalan lebih serius dari itu, yaitu melangkahkan kaki bersama menuju pernikahan. Hal tersebut ditandai dengan langkah El yang sudah memperkenalkan Syifa Haju kepada kedua orang tuanya. Begitupun sebaliknya dengan Syifa. Benarkah selain kecocokan satu sama lain, Denny Darko pun juga melihat banyaknya kesamaan di antara El Rumi dan Syifa Haju? Berikut ini penjelasan Denny Darko. Kalau dibilang cocok, jelas cocok, dan keduanya ini memiliki kesamaan ya, karena wajahnya sama-sama kalem. Juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah, saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. Saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu kartunya Two of Cups. Iya, kalau saya pikir sih iya ya. Dan ini terlihat dari usia mereka juga yang memang sudah cukup matang dan nggak dianggap muda juga, karena kalau muda biasanya kan anak-anak ini pengennya pacaran dulu, main dulu, tapi usianya ini sih menunjukkan kalau mereka ini memang sudah sepantasnya. Dan jadi saya pikir sih kalau mereka menikah ini kayak akan meneruskan dinasti keluarga keartisan yang akan pasti akan terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Buat Intens Investigasi dan tim dan kru, saya Dioli Payumara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 di tahun 2024 ini. Semoga Intens Investigasi makin intens dan makin bagus investigasinya. Sehat selalu buat semua kru, kemudian selamat bertugas. Sekali lagi, selamat merayakan ulang tahun yang ke-5.